memilah sampah tiang ten setuju, karena menjijikkan gitu. Karena tiang membuang sampah ini ke tiang buang pada tempatnya, ya. Memilah pun itu siapapun pasti menjijikkan. Dibuarkan satu tempat berderet, sampah plastik, sampah daun, sampah kaleng, residu. Nah, kemudian kita bawa misalnya dari tempat kita masing-masing, dari kamar, dari tempat kita kamar tamu, ambil itu paling ada 2 jenis. Paling banyak 3 jenis, kaleng kan tinggal gampang sekali. Karena kaleng itu biasanya kita minum. Ada 2 jenis kan, sisa makanan sama wadahnya. Kalau memilah siapapun nggak akan mau kayaknya di rumah itu. Itu yang kita tanamkan gitu. Lebih cerewet yang ibu nih kalau masalah sampah. Lebih gini yang kalau masalah sampah tuh ibunya sering masih kena ini salah cara gitu aja. Yang kendala dulu nih ke potongan plastik yang kecil-kecil. Nah, bungkus permen misal. Kemudian dari penyedap masakan di dapur kan, penyedap makanan. Biasanya membuka ini kan dipotong, diputusin ujungnya. Ujungnya ini ke yang pojoknya ke yang kecil pasti tercecer. Coba bayangkan sekarang hujan di halaman. Apalagi kalau tanah masih mending kita ngambilnya masih gampang. Kalau misalnya beton atau kan sulit ngambil yang kecil. Tapi kalau dibiarin menjijikkan kelihatan. Nah, hal-hal itu sebenarnya hal-hal kecil yang perlu kita sampaikan, namun kadang-kadang dianggap sepele kalau kita ini kita urus kan. Nah, coba menina gitu. Yang nantang itu, coba jemaknya itu potongan itu pas di keramik di atas sana jemak. Yang sulit sapu nekat gitu. Nah, betul kan? Coba yang gede gitu. Nah, itu akhirnya mereka mau melakukan itu. Apalagi yang besar-besar, kalau yang besar-besar plastik besar itu yang udah terbiasa sekarang. Ngasih makan ayam aja kalau ada plastik, kan punya tempatnya juga di sini. Kalau ada plastiknya, nggak mau berceceran gitu. Kadang kan yang nggak punya maggot mungkin beli pakan ayam juga dikit karena pakan ayam gitu. Ada plastiknya, kan taruh di ember plastik ini nggak mau yang simpan sama plastiknya, paling yang tuang makanannya ke gini ember plastiknya ada tempat khusus ini. Nanti kalau udah agak banyak yang kumpulin di sana. Kalau sampah plastik sama kaleng kalau kebetulan di desa udah ada bank sampah, ya syukur-syukur nih nggak jadi pikiran itu, tinggal bawa aja tiap bulan, bawa ke bank sampah. Kemudian sampah organik, nanti yang ada lahan juga sedikit di depan, yang bawa ke sana, tampung di sana. Nggak yang kasih, yang anggap mahal gitu. Sampah organiknya, tanahnya juga tambah tinggi, tumbuhan juga di sana sama subur gitu. Nah, bagi saya daun-daun itu semua kan kumpulkan tuh. Penting nih, nanti berharga sekali. Kalau sampah dapur, nah itu biasanya yang tempatkan juga satu ember di dapur yang kayak tadi ember putih nih kan, yang kayak ember nih kan, yang sudah saya bersihkan khusus itu di dapur. Nah, ibu itu masak, biasanya siapapun masak pasti ditaruh di sana. Plastiknya di sana, sisa makanan khusus yang punya. Kalau sisa makanan, biasanya sisa makanannya udah agak basi, ditaruh dari sana, ini sisanya ditaruh. Jadi sampah sisa makanan yang sudah ada tempatnya juga, yang dibuang pada tempatnya itu, yang ada untuk maggot. Kemudian yang ini aja sih yang sedikit ini kita pilah. Paling di sana juga ada 2 jenis saja. Daunnya nggak ada, daunnya udah pasti bawa ke sini. Di sana antara plastik sama styrofoam itu aja, kaleng-kaleng itu. Ini yang tiang maksud membuang sampah pada tempatnya. Ini kan tidak ada tempatnya, inilah yang dimaksud buang sampah pada tempatnya. Tinggal di sini kita bawa sampah loh, gampang kan? Jadi nggak ada istilah memilah, ini kita masuk daun, kaleng, plastik, residu, selesai. Mana memilahkan kan memilah, cuman buang sampah pada tempatnya. Kalau sisa makan dapur di sini kita taruh. Itu juga berguna untuk pakan maggot. Tentunya kalaupun tidak pakai pakan maggot untuk pupuk bagus juga. Tapi didiamkan lama, tambahin E4, kapur E4. Bisa untuk pakan ternak juga, ayam. Kalau yang punya maggot pasti yang kekurangan.
Jangan sampai ngambil ke pasar. Kalau dia punya maggot dulu udah ke pasar di Pejaten ya kan. Di warung-warung depan ya. Jangan kasih ember niki ya. Nah, karena kebetulan makin maggotnya yang sedikit itu kan tempat sendiri ya. Ya, pasti yang pasti kan nanti yang harus ada maggot gitu. Ya yang tua-tua kita nanti punya urusan kalau udah penuh tinggal ambil bawa ke belakang. Ini bank sampah ada apa lagi? Ini ada lagi 1, 2, 3. Ini kaleng susu aja. Ini ke bank sampah juga. Tuh tinggal dikumpulin. Siapin tempat kalau udah penuh nanti dia nggak ngambilin lagi. Nggak usah yang bagus-bagus, yang pokoknya yang penting melakukan aja serius. Kayak ini kan apa aja pakai tempatnya, yang penting melakukannya dari hati itu. Apalagi tempatnya bagus kan sebenarnya lebih nyaman kita membuangnya dah. Nah ini kan udah yang sampaikan nih, karena kebetulan yang punya lalat yang pancing sekarang. Sebenarnya kemarin yang mau beli anunya telurnya di teman di Kediri yang dulunya sering beli ke sini dan dikasih juga. Maggot niki kan awalnya dari lalat itu bertelur, telurnya netas jadi maggot gitu. Itu lalatnya yang paling penting sebenarnya. Kalau ada lalat pasti menghasilkan telur, jadi kita punya maggot. Kalau ada maggot, sampah dapur, sisa pakan nih kan, sisa makanan kita deh, kasih ke maggot, selesai. Ada urusan lagi itu. Ayam, kasih ke ayam dijual juga bisa. Yang kemarin dulu nih kan jual telurnya bukan maggotnya, telur BSF-nya. Karena per 1 gram telur BSF menghasilkan 1 kilo maggot. Itu dulu. Jadi agak kelebihan lah kita ini. Jadi telurnya kita jual. Kalau dipikir-pikir aja rumit, kalau udah dilakukan udah jadi. Kalau bagi tiang sih enggak ada yang sulit, karena satu kebetulan gimana? Kita punya sampah dapur, tempat membuang. Kalau kita nggak ada maggot, pasti kita mikir kalau buang di sini nanti bau, buang di sini bau. Nah kalau kita ada maggot, mikir lagi taruh maggot, selesai. Tidak ada yang eksekusi, gitu kan? Itu sebenarnya. Dengan sekarang kayak kemarin yang banyak punya lalatnya, malah sampai kekurangan sampah yang sendiri. Yang minta ke tetangga-tetangga yang kasih ember. Warung-warung depan itu yang kasih ember ya. Untuk sisa makanannya. Ini udah pasti jadi lalat ini. Ini udah ada yang hitam-hitam ini. Enggak, kira-kira ini sekitar 10 harian lagi ini udah ada lalat. Beberapa gitu. Kalau nggak percaya ini. Tuh, berebut kan? Protein. Tuh kan? Malu-malu ini, malu-malu ya. Jadi kelihatannya kan gini, basah. Kalau yang sudah banyak itu kering. Bersih kita ambil bisa gini, bersih nanti. Gampang tinggal ambil kasih ayam gitu. Ini karena kebetulan yang mau bikin agak gemuk, agak besar, dia cepat besar, dia bikin agak basah. Ini kan sisa makanan aja ini ya. Udah jadi